Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Akbar dengan NIM 250103063 akan menjelaskan tugas yaitu diagram fasa besi karbon atau Fe3C, yang dimana dosen saya yaitu Insinyur Sonario ST MT. Selanjutnya, tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama. Garis-garis utama pada diagram. Garis-garis ini membatasi perubahan fasa dan memberikan petunjuk proses transformasi. Yang pertama itu adalah liquidus. Batas atas yang memisahkan fasa cair murni atau liquid dan campuran air, cair dan padat. Saat mendingin, pembekuan dimulai di garis ini. Di atasnya, material 100% cair. Yang kedua itu ada garis solidus. Berada di bawah garis liquidus. Yang memisahkannya adalah campuran cair dan padat. Dari padat penuh sampai seperti austentit atau ladyburid. Di bawahnya material ini sudah membeku sepenuhnya. Yang ketiga, garis ACM atau garis SE. Batas maksimum kelarutan karbon dalam austentit atau Y membentuk garis melengkung di sebelah kanan. Yang ketiga, ada garis solvus, menunjukkan batas kelarutan karbon dalam fasa padat pada suhu tertentu, termasuk garis ACM tersebut. Selanjutnya ada garis A1 atau eutectoid pada 727 derajat Celcius. Suhu tetap di mana austentit berubah menjadi perlit atau campuran ferrit ditambah sementit pada 0,76% Celcius. Yang kedua ada garis A2 titik Acury, yaitu 768 derajat Celcius. Bukan perubahan fasa kristal, tapi hilangnya sifat ferromagnetik ferrit atau A menjadi ferromagnetit di atasnya. Garis A3, kurva dari 912 derajat Celcius atau 0% derajat Celcius ke eutectoid 0,76% Celcius. Menandai transformasi ferrit atau A BCC ke austentit Y VCC saat pemanasan. Selanjutnya ada garis A4, yaitu 1394 derajat Celcius ke atas. Batas atas austentit di mana Y atau FCC berubah menjadi ferrit BCC sebelum mencair. Selanjutnya kita masuk kepada diagram selanjutnya. Diagram fasa besi karbon. Terdapat ada dua sumbu. Yang pertama ini sumbu Y yang tegak lurus, menandakan suhu dari diagram fasa tersebut dengan satuan derajat Celcius. Dan yang kedua adalah sumbu X, sebagai kadar persediaan karbon dari diagram fasa tersebut. Kolom di dalam fasa besi karbon. Yang pertama itu kolom liquid atau cairan. Adalah daerah di bagian paling atas diagram di mana material berada dalam fasa cair sepenuhnya. Dan yang kedua itu daerah austentit atau gamma. Terletak di bagian tengah di atas diagram antara suhu 720 derajat Celcius. Austentit juga dikenal sebagai besi atau gamma. Adalah salah satu fasa padat yang paling penting dalam metalurgi, terutama dalam proses perlakuan panas atau heat treatment atau baja. Selanjutnya itu ada daerah ferrit atau
A. Pojok kiri bawah, maksimal 0,022 derajat Celcius hingga 912 derajat Celcius. Struktur BCC, lunak, dikutil, magnetnya di bawah 768 derajat Celcius. Kelarutan karbon rendah karena celah atom sempit. Selanjutnya adalah daerah Ferit, delta Ferit. Atas kanan dekat titik lebur, yaitu 1495 derajat Celcius. Mirip delta, tapi pada suhu sangat tinggi. Struktur BBC sebelum mencair. Delta Ferit adalah fasa padat yang terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, tetap sebelum logam besi mencair sepenuhnya. Fasa ini sering dianggap sebagai saudara kembar dari ferit alfa, namun berada di rentang suhu yang berbeda. Selanjutnya adalah garis titik ferit, yang dimana di garis kiri bawah strukturnya yaitu BCC dengan massa C max-nya 0,22 persen. Sifat utamanya lunak, dikutil, magnetik. Selanjutnya terdapat daerah campuran atau campuran dua fasa. Yang pertama itu daerah liquid atau cair ditambah austentit antara liquidus dan solidus, yaitu pembekuan parsial. Selanjutnya austentit cementit dan austentit ferrit. Selanjutnya itu adalah ferit. Ferit di paling kiri bawah yaitu preutectoid atau ferit ditambah perlit. Dan yang terakhir adalah perit ditambah sementit atau lediburit. Terdapat ada tiga, yaitu lediburit 1, lediburit 2, dan perlit ditambah lediburit 2. Dan penutupnya, diagram berguna untuk pemberlakuan panas baja, seperti normalisasi atau annealing, dengan prediksi mikrostruktur berdasarkan komposisi dan suhu. Sekian pemaparan dan presentasi materi dari saya. Kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.